kalau bahas Memang pemerintah udah mengeluarkan himbauan, tapi hanya melalui sosial media. sosial media. Kalau bisa, Pak, Bu, turun Edukasi, langsung, betul. turun langsung kita cek di lapangan bagaimana. Nggak mesti semua, ada 1 atau 2 tempat aja yang memang kita apakan untuk kedepannya. Kalau bisa memang oknum-oknum yang di dalamnya itu yang bermain, kok bisa diamankan, Bu. Jadi biar ada efek jerah Betul. untuk Barca. Karena ini belum ada efek jerah nih kayaknya nih, makanya masih santai-santai aja mereka. Sosialisasi lah bagi yang petinggi-petinggi ini, jalanlah kau, jalan ke ini yang lagi ngantri. Pak, mohon maaf, kita ini gini-gini, edukasi lah masyarakat gitu-gitu. Jangan duduk kopi aja. Jangan tunggu ada duitnya. Jangan simpan-simpan minyak kau. Artinya kau mulai juga. Selamat datang di new episode of Serba Podcast. Kenapa kita buka pakai bahasa Inggris? Karena set kita ini baru ya guys. Asli banyak kali sudah lampu-lampu kita semakin sukses kawan-kawan. Asli. Sudah berpenghasilan kami ya. Asli. Gaji masing-masing. Gaji masing-masing. Kita sudah set baru. Ini harusnya udah juga jadi season baru ya kan. Ya. Cuma karena episode kita masih sedikit, jadi episode-nya masih season pertama. Kembali lagi di Serba Podcast episode ke 1786. 1867. Iya betul sekali. Bersama saya Robi Ali Abdi selaku host dan Bersama saya Ojak selaku itu. Saya Mr. Heru. Mr. Heru, selaku Mr. Heru. Mantap. Mr. itu kan apa ya? Mr. itu Apa artinya? itu biasanya kehormatan sih bang. Mr. itu kehormatan kayak Rowan Atkinson. Rowan Atkinson tahu nggak? Ya. Mr. Bean. Mr. Bean kan Rowan Atkinson. Dia dipanggilnya Mr. karena penghargaan dari kerajaan Inggris. Sir Rowan Atkinson Itu gitu. emang betul. Iya, Mr. Sir itu dipanggilnya dihadiahi dari kerajaan gitu atau dari pemerintah luar lah. Berarti guru bahasa Inggris dari kerajaan ya, Sir ya? Asli. Saya nggak Sir sih. Itu pengen orang gitu aja sih bang. Asli. Sir. Itu apa? Mr. Ayam. Sir memang gitu Sir ayam. Kayaknya nggak peka deh ayamnya. Push gitu sih. Lebih gitu sih. Ternyata kita orang yang mau gimana? Sir. Astagfirullah. Oke, di episode ke sekian ini kita mau bahas tentang apa nih? Fenomena alam di Sumatera nih. Asli. Iya. Habis banjir, Ya. perang BBM. Betul. War BBM. Ini pas kita take ya kawan-kawan, ini masih kejadiannya banjir, banyak sekali kejadian yang memprihatinkan ya. Masih banyak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan sampai Aceh gitu ya. Bahkan Terutama Aceh. Ya, bahkan di Aceh pun masih banyak akses jalan yang belum bisa terakses gitu, putus total gitu. Semoga semuanya bisa kembali stabil. Kembali ya. Amin. Dan mudah-mudahan pemerintah lebih aware gitu ya. Itu sih. Mudah-mudahan ya. Ya. Dan Masa ngasih alat nge-gym. Apa? alat olahraga. Ya. Biar sehat. Cuma nggak butuh itu sih kayaknya. Kami pun di Aceh kayaknya masih olahraga. Berpikir positif aja. Asli. Mungkin mau cari seleksi untuk SEA Games. Ya Allah, pernah nggak atlet itu renang gila? Pak butuh makan pak. Butuh makan asli. Butuh makan. Habis banjir terbitlah kelangkaan. Ya, habis banjir ya. Kelangkaan baik kemarin itu di kampungku telepon mamaku harga cabai sampai 300. Astagfirullah. 300.000 sekilo. Gila, orang markup harganya Cabai apa? keren sekali. Cabai merah, Pak. Cabai besar. Rumah. 300. Di sini paling mahal cepet. Cepet udah nggak normal juga, Pak. Iya maksudnya paling mahal. Di markup harganya. Bawang harganya berapa? 60.000. Gila kan. Dari harga Ya 30. kalau itu wajar sih bang karena kan petani-petani itu kan semua pasti Betul. bahannya pun kena. Kalau itu ya lahannya kena semua. Jadi barangnya makin langka ya. Demand-nya tinggi tapi supply-nya sedikit. Gitu. Ya. Yang anehnya ini BBM jadi langka. Itu menurutku BBM kita nggak langka gitu.
Asli. Mungkin Cuma jatah per hariannya Iya. terlalu banyak dipakai oleh orang-orang yang Tidak. takut nggak kebagian. Takutnya gitu. kebagian Mungkin- sama yang tidak apalah. Asli, panik buying ya istilahnya. FOMO juga. FOMO ya, Ya mungkin awalnya itu karena ya mungkin kita tahu sendiri akses jalan. betul. Ya. Di awal-awal. Awal-awal. Pemikiran awalnya gitu. Pemikiran awalnya gitu. Cuma minyak kan nggak mesti dari jalur darat. Iya. Ada jalur laut. Ada jalur laut, via telegram bisa. Nggak bisa ya, BBM. Bisa. Bisa. Kirim fotonya. BMM biasanya. Berbahasa gitu. Kan nggak mesti via darat, cuma orang FOMO aja ya. FOMO ya. Jangan takut Takutan. kehilangan itu. Karena rasa takut karena orang yang jual barang itu mahal-mahal sih. Asli. Itu yang pemikiran kita yang kedua. Yang pertama tadi karena akses jalan tadi, ya kan. Yang kedua tadi karena apa tadi? Panik tadi, ya kan. FOMO tadi. Nah, yang ketiga ini yang lebih kacau kali, ku tengok. Apa tuh? Apa tuh bang? Memendam-mendam BBM. Ai. Itu asli. Nah, Nampung BBM ya. asli itu banyak info-info yang saya dapat gitu ya kan, yang ku dapat bahwasanya Ya untuk dijual lebih. iya untuk jual lebih. Jadi ajang manfaat bagi mereka yang maaf cakapnya ya yang nggak ada kerjaan atau apa, mereka rela ngantri Dengan dari modal yang dibilang berjam-jam gitu kan. Seliter ya paling 10.000 dapat setengah botol lah gitu kan, satu botol lah kurang lebih ya kan. Asli. Dijual bisa sampai dari 20.000 ke Seliter. 35. Itu seliter ya. Bahkan pertama kalau nggak salah ada yang sampai 50.000. 50.000 ya. Nah, Sedangkan harga asli yang pertama itu 12.500. 12.500 ya kalau di SPBU ya. Paling kalau satu botol aqua tuh 1.200 ya, 1.200. Ya paling enggak itu sekitar 20.000 lah kurang lebih. Full ya kan. Sementara yang si pertama 50.000 full ini 2 titik cuma naik. Asli. Kalau awak minyak awak res pun nggak nyampe 2 titik itu. Iya. Bang. Ya. Nggak, maksudku ini kan akan kembali normal dan dengan membuat itu mereka nggak akan lebih kaya juga gitu. Nggak akan bisa umroh juga, nggak akan bisa beli Fortuner juga. Itu hanya sementara awak bilang. Cita-citanya kan pengen nimbun gitu, pengen beli Alphard kan. Nggak kesampaian juga. Nggak bisa. Yang kau jual BBM lo. Kecuali kita jual lembu ya kan. Asli, jual lembu, bukan punya kita lagi. Tapi bang, yang herannya tuh gara-gara orang itu kayak gitu jualnya, jadi masyarakat tuh minyaknya masih 3 titik, 2 titik pun udah sampai ngantri ke sana. Iya. Karena takut itu, takut itu. Padahal minyaknya mungkin berkurang 1 bar. Penuhnya mungkin 6 titik. Ya. Hilang jadi 5 titik. Ikut antri. Karena ada rasa takut mahal nih minyak gitu kan. Iya, betul. Kalau- Padahal kan masih seminggu untuk pemakaian seminggu kayaknya keretaku masih bisa sih. Bisa. Bisa. Tapi Sekali kalau isi apalagi penuh, injeksi seminggu kan. bisa. Tapi kalau tadi 1 titik, ya wajar lah sih. Apalagi kan Matic sekarang banyak yang itu kan injeksi. Injeksi. Nah daripada mengganti menunggu Pulpam. itu habis, Pulpamnya baru kan. diisi timbang mengganti injeksi gopek. Betul. Kalau itu ya. Nah. Kalau tinggal setitik lagi ya. Kalau Minimal. tinggal sebar lagi, betul. Ya kalau memang udah rest lah dibilang. Iya. Ya. Kalau 2 titik masih bisa tuh untuk 2 hari untuk pergi 3 hari pun bisa bang. Bisa. Kalau nggak, kalau ya Pak, Kalau tahan-tahan rutenya lah. gitu-gitu aja ya kan. Ya tahan-tahan lah, jangan keluar. Janganlah ke jauh-jauh. Siantar. Janganlah ke Siantar kalau minyak mesti titik. Janganlah, antri lah dulu. Untuk antri lah dulu. Tapi di sebagian daerah lain udah normal sih, kayak di Pakam, Tanjung Bahkan Bawah. ini bang, bahkan yang di Aceh kan kita bilang lah memang besar dampak banjirnya. Tapi stok minyaknya banyak. nggak ada kepanikan ya. Ngantri juga, kepanik orang. Karena lihat di sumut, mau habis nih. Padahal stoknya banyak di Aceh. Kalau Karena- untuk pemakaian rutin sehari-hari masih bisa. Karena ketakutan lihat yang terjadi di sini ya. Sumatera. Iya, karena FOMO itu ketakutan. Jadi nular mungkin ketakutan itu ya. Padahal pemerintah daerah sudah menetapkan di apa kan bahwasanya tidak usah terlalu Tidak usah panik terlalu dengan panik. apa. Makanya tetapi mereka tetap yang nggak mau ambil risiko gitu. Takut ini nggak takut kayaknya si yang nular itu goblok yang nular. Nah, Kalau itu emang goblok. Emang enggak, terus terang bang, emang goblok bang.
Tapi sisi negatif dan ketakutan kita ini ada, dampaknya ada. Ini masih apa ya, ilustrasi kalau dibilang kan. Jadi dari kelangkaan BBM tadi yang panik ini tadi, kalau kita bilang tadi panik atau FOMO tadi. Jadi kita berpikir nanti ini masih sisi apa lagi tuh kan? Masih apa namanya? Apa nama bahasanya itu? Apa namanya? Kucing? Bukan. Labi-labi. Kayak ilustrasi atau apa gitu, pandangan ke belakang. Jadi ajas jadi manfaat juga jadi pemerintah seperti ini. Ini masih pendapat saya ya. Kalau apa nanti dikoreksi. Sanggup kok masyarakat dengan harga 30.000 1 liter, 40.000 1 liter. Jadi ketika ini normal bisa naik. Bahaya juga gitu. Tapi masyarakat nggak ada berpikir seperti itu. Betul. Padahal dengan mereka terlalu FOMO gitu, jadi ada ide nih pemerintah. Bisa nih masyarakat mampu Sanggup gitu. kok. Sanggup daya belinya ada ini. Kita cobalah sekali. Diubah warnanya mungkin kan jadi pink. Harganya limpul seliter. Gila. Itu. Pertamax Turbo Max namanya. Turbo Max. Nah, itu yang kita takutkan. Sementara kita aja naiknya hanya 500, 200 perak. Udah demo. Udah demo itu. Udah demo asli. Karena besar dampaknya. Kalau naik 500 Kalau aja. naik BBM, Bang, pasti semua bahan pangan semua naik juga. Betul. Ikut naik. Jadi kan dengan dilihat Sumatera Jadi patokan seperti gitu ini jadi kayak patokan sanggup kok masyarakat dengan harga sekian kan gitu. Betul. Jadi Yang barometer. awalnya kita tadi berharap bisa turun, ya bisa dinaikkan. Itu masih pandangan ya sisi apalah. Sisi samping lah. Jangan kita bilang Sisi naik belok-beloknya lah ya. Beloknya lah. Jangan kita bilang naik 30 per liter, naik 200 aja, 200 perak aja, udah berasa kali itu. Rasa. Iya. Berasa kali itu. Di Nampaknya segala merembet aspek ke naik, Mas. segala aspek, asli beras. Karena kan orang tuh Cabai dan masuk play sebagainya, dari bahan pokok. barang sana, dari sana. Betul. Tadi. Itu yang kita takutkan sih sebetulnya. Asli. Tapi kan kayak gitu bahaya sih. Itu sih. Makanya aku sumpahi orang-orang yang nimbun ini. Sumpah. Aku sumpahi meninggalnya kok bau bensin. Sumpah. Atau enggak kebakar kok sama kebakar pertama kok. Sumpah, aku sumpahin kok. Pertama 50.000. Anjing kau. Tega. Masuk dari Indonesia ya kan? Masuk Indonesia. Azab penimbun pertama. Iya. Judul baru itu nanti untuk itu ya kan. Banyak botol-botol di kuburan ya. Botol-botol aqua. Tapi nengok orang itu salut juga sih, Bang. Sampai nunggu sampai 5 jam. Nah, itu tadi. Karena kenapa ya itu ya? Karena niat jahat itu ya lebih besar. Karena nggak ada kerja. Iya Allah. Jadi ada kesempatan itu kerjanya. Iya, jadi ketimbang aku nganggur di rumah, Iya, dengan kaki main HP, bagus aku ngantri. dengan modal kalau Itu pun dibilang disuruh sama entah ayah. 100.000 aja dia ada bisa dapat pendapatan 2,5. 2,5. Nah, iya, itu tadi. Mungkin nggak itu disuruh sama mama ya? Bisa jadi. Daripada kau main Mobile Legend mending kau country lah katanya. Itu mungkin. Walau-walau. Bisa jadi. Bawa-bawa jergen, Pak. Bawa-bawa jergen. Tapi jadi nggak boleh lagi, Bang. Dari Sekarang udah nggak boleh lagi. Awal-awal bawa jerigen, Pak. Nampak aku beli 200 dia. Dijualnya mungkin lebih, dapat gopek dia. ya dari petugas SPBU kan mungkin itu mungkin dia mau ngecer. Iya. Jadi untuk ibarat kata membantu mereka lah. Biar lebih Betul. stabil lah. Mikirnya Biar gitu lebih stabil. awal-awal ya. Tak tahunya jadi aja manfaat Betul, buat mereka. Tapi iya. kebanyakan yang saya perhatikan dari sosial media yang menjual seperti itu, kebanyakan yang Gen Z kalau nggak salah ya. Iya. Asli. Salah kan Gen Z pula. Asli aku ngerti, Bang. Dari sosial media Iya. kita melihat anak-anak raja, maaf cakepnya mungkin ada kerjanya atau enggaknya Betul. kita nggak tahu lah gitu kan. Entah pun dia lagi cuti karena itu nggak tahu. Tetapi anak sekolah juga, nah ini dapat informasi nih ya. Anak sekolah juga ketika pulang sekolah mereka ikut ngantri. Iya. Itu saya dapat informasi. Iya. Dapat informasi. Bahkan orang tuh keliling untuk jual kan. Bahkan mobil-mobil itu pun kadang bisa ngantri itu mobilnya nggak pala banyak kali. Kok dibilang kan? betul. Lebih banyak kereta Iya. atau motor kan gitu kan. Ngantri mobil. Sekali
Ya. Balik lagi. Balik lagi. Oh, alah. Udah disuling balik lagi, udah disuling balik lagi. Disuling dari mobil ya. Ya, nah di rest area kan kereta nggak bisa masuk. Betul, Nah, betul. Yang awalnya di rest area itu aman-aman aja, seperti ada kawanku bilang, ada kawan yang ngisi aman. Tapi ketika itu tadi kok makin dibatasi di area. Oh gitu. Berpengaruh juga. Harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Ya Allah. Nah itu tadi. Jadi ya semoga ya seperti itu cepat taubat lah, Asli. biar daerah kita ini masih normal. Betul. Tuh. Jadi jangan dijadikan ajang manfaat. Ya. Ribet loh, sumpah. Aku takutnya akan bertahun-tahun kegoblokan Iya. ini kejadian gitu. Akan berbulan-bulan sih. SDM bang. Payah ya untuk mendobrak kebanyakan orang gitu ya. Itu tadi lah. Karena memang sangat dirugikan, Pak. Negara. Bahkan ada kawanku bang, yang dia setuju kalau minyak itu dijual mahal. Kenapa? Karena dia patokan dia karena orang itu udah ngantri lama, ya biar aja lo orang itu bayar jual mahal katanya. Lah, si kawanmu nggak ngantri rupanya. Enggak, dia nggak ngantri. Ya Allah, orang-orang gini lah yang bikin kita yang kerja-kerja ini, yang butuh minyak untuk kerja, Makanya jadi terhambat kadang, gitu. kadang aku ngomong sama dia, iya gitu. Iya, oh ngangguk aja. Memang gak asik sih kawan dia. Bunuh aja sih, bunuh aja. Cepet ya. Sama ini beri air keras. Cobalah berpikir dewasa untuk mereka-mereka yang berbuat seperti itu. Kalau begini terus, sebulan 2 bulan ke depan ya tetap begini-gini aja. Iya, betul. Nggak akan reda. Kalau nggak ada kesadaran dari individunya. Nah, mengharapkan gaji. Tak mungkin gaji hanya untuk ngisi minyak doang. Betul. Gitu. Yang aturannya tadi kita ngisi full tank bisa sampai seminggu, bisa sampai berapa hari. Ini 1 botol saja 2 hari. Iya 2 hari. 2 hari. Ini kalau yang kerjaannya kayak maaf cakapnya kayak ojek online, Iya. Banyak. harus kita pikirkan. Apalagi yang kerjanya di luar kota kan, tak ke Medan. Ya, tuh. Yang antar paket juga. Antar paket. Wah, Terus aku udah tapi gitu sebulan. kan. Nanti ketika kalian yang menimbun minyak ini paket gak datang mengamuk, mengamuk. gitu kan. Sedangkan orang paketnya diam di rumah, nggak bisa kemana-mana dia. Dengan alasan gak ada minyak, Nggak ada apa yang minyak. ngantar kereta? Tadi. Jadi Iya, terhambat. karena itu pun tukang paketnya nggak dapat gaji kan. jadinya. Betul. Tadi. Jadi menghambat rezeki orang ya. Serba salah jadi sebetulnya. Betul. Itulah. Mudah-mudahan ada kesadaran lah, ya kan? Ya. Mudah-mudahan. SDM udah. Akan sadar nggak sih? Kayaknya enggak deh. Cuman kalau gue bilang polisi di tebing ini nggak ada bertindak ya tentang kayak gitu. Untuk mengasih edukasi itu ya. Nah, Harusnya siapa sih yang kasih edukasi ini? Pemerintah. Orang pemerintah. Bukannya pemerintah udah ngasih instruksi itu? Instruksi cuman lewat sosmed kan. Iya. nggak ada Harusnya ada yang turun ke jalan ya untuk mengedukasi. harus Minta datangin satu-satu gitu. Ada yang jual eceran gitu. Nggak. Woi, kerotak kau gitu. Ya. nggak mesti satu-satu. Ditindak terus ya? Nggak mesti satu-satu datangnya. Disita. Di daerah kita ini ada beberapa SPBU. Datangnya aja yang paling ramai itu 1 tempat atau 2 tempat. Semua tuh pasti ngikut itu nanti. Ya, itu aja. Edukasi aja mereka begini. Atau dibatasi dari ininya bisa nggak? Dibatasi dari SPBU-nya? Itu Udah menghambat dibatasi, Bang. Udah dibatasi beberapa 20 misalnya atau 15 gitu. Nah. 20 ribu bisa Justru itu yang bikin orang makin terhambat ya. sering balik lah ke situ. Oh ya gitu. Lebih takut ya jatuhnya ya. Nah, tapi yang aku heran kan gini. Mobil itu kan pakai barcode. Nah, aku nggak tahu ya karena nggak punya mobil. Iya. Mobil itu pakai barcode. Iya Bang Riz. Nah, Mobil punya barcode dari My Pertamina. Memang iya. harus pakai barcode. Per barcode kan? Nah, apakah dengan situasi seperti ini barcode nggak difungsikan? Itu catatan pertama. Harusnya difungsikan. Harusnya difungsikan. Nah, Karena itu sebagai data. apabila kalau itu berfungsi, apakah dari barcode itu kita nggak bisa mengecek mobil-mobil itu udah berapa Pasti kali kelihatan sih dari BK ya. Oh, harusnya itu. Harusnya kita hafal ya. hafal. Kan dia isi juga BK ini isi berapa liter ya kan? Data diri. Full tank misalnya. Karena gini, kalau sepeda motor dibatasi Iya. 30.000, kalau Mobil? disedot lagi, ngantri lagi, Betul. kayaknya buang-buang bensin. Iya. Iya.
Kalau 30.000 dibatasin paling dapat 3 liter. Betul. Seharusnya di dalam tangki sepeda motor itu harus ada 1 liter minimal. Betul. Ya kan? Iya. Berarti kalau dia menguras tadi 2 liter, Iya. tenaganya lagi bolak-balik ke sana ngantri lagi kayaknya nggak Iya. efektif. Nggak efektif, betul. Nah, kalau dari mobil atau dari Drigen tadi kan kita udah nggak bisa lagi kan? Iya. Berarti kan Drigen pasokan udah sekarang nggak dari mobil. Betul. Nah, tangki mobil itu bisa sampai berapa liter? 20. Paling sedikit aja 200.000. Iya. 20 20 liter. 20 liter. 20 liter. 200.000 Berapa kan? banyak itu? 20 liter. Nah, 200.000 itu paling sedikit. Ya. Kalau di full kan dia bisa sampai 500.000, 400.000. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau menggunakan barcode, apakah barcode itu tidak berfungsi untuk mengecek kendaraan ini satu hari ini udah berapa? Iya. Udah berapa kali masuk? Betul. Harusnya masuk sih itu Itu datanya. tadi yang Masuk kita ada. pertanyakan. Tapi kecuali kalau barcode itu nggak digunakan, baru Boleh bebas. bisa. Oh. Abang udah pernah ngisi mobil Bang Riz? Udah pernah ngisi minyak mobil selama ini? Belum. Itu tadi. Karena kalau mobil ini masuk rest area pun bisa. Bisa. Udah ditulis. Kayaknya lebih banyak orang tuh ngambil di rest area sih Bang untuk dijual. Tadi kita nggak tahu kan gitu. Mungkin ada berapa ke rest area, mungkin ada beberapa ke daerah lain yang antriannya lebih sedikit, bisa aja kan gitu. Karena kalau dilihat di tebing ini lebih banyak kereta sih, kereta Kebawa becak mimpi yang Pak ngantri. itu Pak. Iya. Kebawa mimpi Pak itu Pak. Kok udah berapa hari lah tak berminyak? Ada minyak ada, cuman ya cukup aja cukup dah. Cukup untuk ke pajak. pajak, aktivitas kerja aja kan. Kalau Nggak dia bisa pulang, kemana-mana. kerja pulang. Kalau biasanya mobilitas kita bisa ngopi, bisa Ya kesini lah, gimana main-main kesini? ya. Tiap hari kesini kan? Ya ke studio. Kan udah beda rute kan. Udah rute. Udah jauh. Itu tadi. Makanya Kali rute. kenapa kita ke studio tersumbat ini gara-gara ini tadi. Gara-gara ini, kenapa nggak upload? Karena aku malas aja sih, masih ada stok satu episode bang, masih ada. Ya, mana? Ini aku up duluan ini. Ya niat. Yang semalam ini take karena satu mic pak, aku takut jelek audionya, satu mic. Yang sama Bang Barik. Iya. Bang Pas ada kok lah, bahas apa Freedom Life tuh. Tapi itu tadi lah, efeknya takutnya nanti ke pemerintah. Hmm. Dengan harga segini masyarakat sanggup beli, mampu. Takutnya harga BBM pun dinaikkan. Itu kita takutkan. Betul. Tapi Jadi gara-gara satu daerah dampak ke- kalau itu menurutku nggak mungkin Bang. Dinaikkan. Karena selama ini kan daerah Jawa pun sering juga kejadian kayak gini. Iya. tidak Banjir ada ini. hal yang tidak mungkin kalau Ya, betul. paham lah udah. Kalau nyari kesempatan ya. Tindak. Tapi katanya mata uang akan diubah menjadi Rp1 yang 1.000. Itu akan jadi nggak sih programnya itu? Nah, gitu Kita tidak tahu. Akan shock nggak kita kira-kira dari Shock awalnya? sih pasti. Dari awalnya mikir hitung-hitung ribuan, sekarang hitung satu-satuan. Lebih gampang. sih. Bingung nggak? Bingung. Jadi shock ya? Kita sama kayak tinggal di daerah. Tapi kayaknya pengedaran uangnya pasti agak lambat juga sih. Agak ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mungkin dari jumlah 1.000 dulu, 1.000-an dulu gitu-gitu ya. Iya betul. Karena dulu gitu juga. Dulu enggak, cuma beda bentuknya aja. Tapi nilai mata uangnya masih sama. Tetap bentuknya makin kecil, makin kecil. Jadi untuk sekarang kalau kalian nabung uang, siapkan hilangkan aja uang yang lama. Kenapa? Ya kan bakal diganti yang baru. Akan diganti yang baru memang. Enggak, masuk aja ke ATM. Tapi kalau di rekening, Pak, di rekening itu sakit kali kalau berkurangnya dari jutaan jadi ribuan. Sakit kali itu. Betul. Jadi misalnya 3 juta nih di Jadi rekening 3.000 kita. ya? Jadi 3.000. Ya Allah, dikit kali. Tapi kan Itu mau tahu efek kenapa? Gara-gara kita bilang 3 juta, 1 juta tuh 1.000. Gara-gara orang Sumatera ya. Orang Sumatera biasa gitu. juga. Berapa harganya? 3.000 kata. 3.000. Jadi kalau orang luar 3.000, kok murah kali, Bang, 3 terdengar juta. sama pemerintah ya. tapi pasti. Tapi kalau nilai uang kayak gitu pasti lebih gampang nggak sih untuk Lebih gampang apa? berbelanja misalnya. Iya betul. Sebetulnya sama aja. Sama Cuman aja. kita yang bedakan tuh tadi. Karena nolnya terlalu aja. banyak. Terlalu Tapi banyak dari nolnya. dari harga barang pasti beda sih. Karena kan Iya, banyak. 75.000, Betul. 76.000. 76. Jadi Nilainya? 76.
jadi 60 misalnya, jadi 41. Jadi kalau 41,5. Nah, kalau ada uang yang satu-satuan itu pasti ada uang receh yang namanya uang sen. Nah, itu yang diperbanyak nanti. Nah, berapa banyak uang receh-receh sen ini yang akan kita pakai nanti. Misalnya, harga Indomaret lah kita bilang. Indomaret kan perintilannya banyak tuh. Ada 500, 300. Nah, itu misalnya 45,3 sen. Kita kasih uang sen itu. Nah, lebih banyak tempat yang termakan sih. Iya sih. Ya, dengan adanya sen itu. Cuma memang lebih kecil mata uang kita. Nampaknya di dunia ya. Ini ya. Cuma kan apa sih yang dilakukan? Nilainya tetap sama. Kayaknya pembangunan masih terhambat deh. Kenapa bawa mata uang? Itu tadi kan. Pengen nampak. Kalau 5.000 Tapi kalau 5.000 5 berarti angka 5 ya. Lima. Nah, kalau 500 perak berapa angkanya? 0,5. 0,5 jatuhnya. 5 sen lah diubah berarti. Iya, beda penyebutan aja paling. Sen aja gitu jatuhnya. Entah 5 perak lah dibilang kalau Indonesia. 5 perak. 5 aja gitu, ya kan? Zaman dulu memang ada gini-gini, ada 5 rupiah, 1 rupiah gitu. Nah, 100 rupiah. Cuma ya masa sih harus diubah lagi dengan sistem yang udah berjalan beberapa ini. Iya. Tapi untuk masalah BBM tadi, ada nggak kira-kira solusi yang konkret biar ini cepat teratasi nih? Terus untuk juga nggak kemana-mana. Betul. Ini udah di kerjaan, banyak kerjaan, sampai rumah, udah di rumah. Ya. Nggak tahu kemana lagi. Betul Sentuh. Kenapa berpikir gini? Nggak ada hiburan. Nanti keluar minyaknya habis. Minyak habis. Nah, nyari minyak susah. Iya. Ada yang jual 30-35 ribu. Betul. Modar. Betul. Kira-kira ada nggak solusi yang bisa cepat teratasi lagi nih? Dari pemerintahnya sih, aku mikirnya ya langsung ngambil ke atas saja ya. Kalau dari pemerintah, Kalau yang dari langsung masyarakatnya dihimbau, dari masyarakat dari bawah ke atas kayaknya akan sangat susah sih. Lebih tegas lagi. Iya, lebih tegas lagi pemerintah. Kayaknya, Siapapun yang masih menjual akan kena denda, gitu aja. Kayaknya wali kota kita ngopi aja. Asli. Cik ngurusin banjir. Aku nggak tahu sih, aku nggak ikut-ikut sih kalau sama ini. Aku tidak ikut-ikut. Ya, dikat aja. Aku tidak ikut-ikut, daerahku masih susah kawan-kawan. Masih nangis aku tengok itu. Kami yang susah kali, Pak. Kami yang ngeri kan. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, ada masukan juga dari beberapa unsur gitu kan. Yang diutamakan coba yang isi drigen. Diisi? Isi drigen. Isi drigen. Jadi kenapa ya untuk drigen ini biar pemasok dari daerah-daerah terpencil itu bisa mengamankan daerah. Itu bisa, Bang. Itu pertama satu, ya kan. Tapi dengan catatan ditandain. Satu hari itu Nggak harus boleh di markup harganya. seharus itu dan harga itu tetap. Nah, apabila yang ngambil drigen tadi diapakan lapor. Gitu, menaikkan harga, stabilkan aja dulu harga. Iya, di sana. sebenarnya karena ketengan itu nggak ada lagi, makanya orang sibuk ke ini. Iya. Gitu. Karena ketengan di mana-mana nggak ada ya. Ada pun harga mahal kan. Kasih aja dulu ruang 1 jam atau beberapa jam untuk mereka ngambil. Restorasinya. Kan gitu kan. Dah, tapi dengan catatan ditandain. Gitu kan. Harus ada di SPBU itu harus ada kebijakan dari pihak SPBU juga, dari pihak pengamanannya juga harus efektif. Jadi mungkin bisa terkontrol tuh kayaknya. Walaupun agak ribet ya. Aku mikirnya banjir ini kan agenda tahunan kita. Setiap tahun akan banjir pasti. Betul. Di tebing pun gitu kan. Cuma dampaknya kita kali ini ya lebih sial aja. Ya. Ternyata cara kita ngehandle masalah itu masih dari dulu masih kayak gitu-gitu aja, nggak ada improve-nya. Masih penanganannya masih lambat. Masih termakan ini. Masih termakan dan bahkan efeknya jadi berbuntut sepanjang ini loh. Udah semingguan lebih banjir udah hilang di tebing tinggi, masih ada dampak BBM. Masih susah hidup kita gara-gara banjir. Gara-gara Sebentar BBM itu. mungkin ada yang rumahnya belum diberesin. Asli Pak. Kamar gue satu lagi nggak gue beres. Ada orang yang repair sini. Kadang mau buang sampah, bawa sepeda motor aja takut minyak habis. Iya. Itu tadi sih. Bertumpuk aja sampah di belakang itu. Udah banyak ini kantong-kantong hitam itu udah jadi mayat ya.
Ayolah pemerintah daerah. Nah, terkadang ya postingan orang tuh jual minyak harga sekian, pengen tuh maki ya orang ya. Aku ketawain postingnya bang. Hah? Aku tawain. Kadang komen, babi kau bodoh tolol. Dia bangga ya, dengan bangga mempost itu ya. Asli. Dan promosi itu. Iya. Cobalah dari pihak-pihak pengaman diapakanlah, tolong biar cepet ini semua Ya. bisa teratasi. Biar membaik. Ya harapan kami dari pemerintah juga bisa turun langsung mengecek. Betul. Jadi biar bisa kondusif. Nah, masukan-masukan tadi itu coba diapakan, diterapkan. Atau ada ide-ide lain dari pemerintah pun silakan. Bagaimana biar ini tidak berlarut. Kalau nggak salah udah hampir seminggu. Iya. Nah, hampir seminggu. Dan Kita takutnya hari jadi sebulan gitu. Takutnya. Merembet Jadi kalau jadi nggak ada berlarut-larut. nggak ada arahan atau himbauan Kalau udah sampai lewat 2 minggu, kayaknya semua bahan pokok bakal naik sih. iya. Itu udah nggak normal lagi. Jadi nggak tahu siapa yang akan disalahkan nanti kalau bahan pokok lebih melonjak. Harga gas aja sekarang udah berapa? Di Aceh udah 60 Pak harga gas. Harga gas yang melon itu, yang warna hijau itu 60 Pak. Di sini kan yang warna pink itu kan, Ya. bisa jadilah 60. Atau yang warna biru bisa jadilah 60. Ini yang melon Pak. Sama melon. Yang melon 60.000. Udah nggak masuk akal. Jadi untuk isi ulang aja. 40.000 nah iya. 3 kali lipat. Enggak, di Aceh memang mahal gas Pak. Ya, ya. Di sini 15 kan masih dapat kan? 18. 18. Paling murah 17. Ya, masih dapat. Di sana memang sih. 25 Menurutku, sih. himbauan itu nggak mesti berupa tulisan. Betul. Kalau berupa tulisan datang nanti mereka bilang gini, peraturan dibuat untuk dilarang. Aneh. Itu memang aneh. Aneh. Itu logika mistika itu. Logika mistika orang yang Itu sangat percaya aneh. bahwa ada hantu. Itu logika anak SMP loh, sumpah. Heran. Marah nanti. Ada yang marah nanti kalau bahas. Memang pemerintah udah mengeluarkan himbauan, tapi hanya melalui sosial media. Sosial media. Kalau bisa, Pak, Bu, turun Edukasi. langsung, Betul. turun langsung kita cek di lapangan bagaimana. Nggak mesti semua, ada 1 atau 2 tempat aja yang memang kita apakan untuk kedepannya. Kalau bisa memang oknum-oknum yang di dalamnya itu yang bermain, kok bisa diamankan Bu. Jadi biar ada efek jerah Betul. untuk barnya. Karena ini belum ada efek jerah nih kayaknya nih, makanya masih santai-santai aja mereka. Sosialisasi lah bagi yang petinggi-petinggi ini, jalanlah kau, jalan ke ini yang lagi ngantri. Pak mohon maaf kita ini gini-gini, edukasi lah masyarakat gitu-gitu. Jangan Iya. duduk kopi aja. Jangan tunggu ada duitnya. Jangan simpan-simpan minyak kau. Akhirnya kau mulai juga. Ya, sampai ada di daerah mana tuh ya petugas SPBU ibu-ibu boror Oh menghimbau ya. menghimbau Ya, jangan supaya jangan memendam, jangan biar ditimbun. keadaan kondusif. Betul. Itu bagus tuh. Ya. Nah, Cuma kan capek juga kalau tiap orang datang, Pak jangan ditimbun ya. Setiap orang yang ngantri ada 100, Pak jangan ditimbun. Pasti, Pak, iya, Kita ngisi pasti. minyak 20, Pak jangan ditimbun dah. Lah ibu aja ngisi 20 gitu. pasti jawabannya iya Bu, Iya, Bu, gitu-gitu ya, Pak, aja. gitu. Udah jatahnya 20.000 untuk 1 hari. Nah, Besok balik lagi. Besok balik lagi dia, iya. jadi kan kita udah tahu tuh. Nah, dari kendaraan aja kita udah tahu 20.000 itu. Maaf cakap yang kalau untuk di tebing aja itu cukup untuk 2 hari. Betul. Cukup kali bang. Lebih lah. Cukup untuk 2 hari. Lebih 2 hari itu. Nah, itu tadi. Tapi jangan pula kau jalan-jalan tebing tiap hari. Sek Medan. Sek Medan 20 itu. Cuma sampai ini aja. Tampak. Lubuk Pakam. Sampai Lubuk Pakam. Selebihnya dorong. Selebihnya ngantri lagi Tanjung Morawa. 20.000 lagi. Di jatah. Sampai Jatah. sampai pakam itu. Sama kamu ngantri 20-20 ya. Sampai gitu. Tapi di Pakam udah kondusif kok. Udah. Di mana? Di Pakam di Pakam udah kondusif. Di kisaran aman loh bang, di kisaran. beberapa SPBU. Tapi ini kok di daerah sini makin panjang tuh. Arah ke rumah. Tadi aku lewat Simpang Rambung ya Allah. Dampaknya nggak terlalu parah ya? Iya. Dampak dari banjirnya nggak terlalu parah ya? Enggak. Mobil pun rutin datang ke sini, mobil minyak. Sehari bisa sampai 2 atau 3 mobil loh masuk. Iya, daerah-daerah yang di tempat kerjaan Om Aris itu.
Itu biasanya Baris. Kita lihat langsung dia. sebulan tuh 2 kali atau berapa kali tuh. Ini hampir tiap hari pasti ada masuk. Seminggu paling 3 kali masuk. Kalau dulu Iya, biasanya itu yang paling kosong lah minyaknya. iya, kita kasihan juga ada petugas SPBU-nya. Betul. Kasihan. Gak bisa makan gorengan seperti biasa. WhatsApp-nya aja. Gak bisa ngerokok. Gak bisa ngerokok. WhatsApp-nya aja. Kita yang ngantri dari jam 9. Berdiri aja. Itu kakinya, aku bayanginnya aja. Ibu, Patutlah bapak, masak orang itu. abang-abang, bapak-bapak SPBU yang keluh kesahnya ungkapkan aja di Facebook. Kapan aja sih. Iya, asli. Ungkapin coba. Patutlah masa mukanya pas kita datang antrian kita kan. Atau minta tambah gaji pun boleh, Pak. Kami support. Berapa bang? Full tank. full tank. full tank. Aku udah capek dari tadi. Gak ada otak kau katanya. Gak mau tengok kakiku nih udah bengkok katanya. Udah gini. Sampai bengkok ya. Udah gini dan berdiri ya. Itu pahlawan juga itu. Oke lah, mungkin untuk menutup ada nggak kesimpulan dari abang-abang ini untuk atau harapan sih? Ya, Harapan kedepannya mungkin harapannya ya lekas membaik lah. lekas membaik ya. Semoga lekas membaik. Memang itu sih pemerintah, ayolah. Sarannya mungkin edukasi dari pemerintah ya. Buat- Bergerak dari atas saja, jangan nunggu ada yang ini. Takutnya gara-gara sering ngantri gini, takutnya ada korban jiwa gimana? Wih. Iya Bisa sih, jadi bang, betul sih. kelaparan karena Betul. mau ditinggalkannya antriannya sayang. Iya. Ini batu Sebenarnya- ginjal. Sisi positif negatif di antri ini ada. Sesak kencing cuma ada pak. Orang sesak kencing kan nggak bisa tinggal. Betul Iya. Bisa tinggal. Hilang Tinggal orang disalib. Hilang orang Karena yang kan kereta. kalau nggak salah ada yang pingsan ya kemarin tuh berita nih. Ibu-ibu. Bawa botol ya kan. Bawa botol minyak itu diisinya. Kencing gini. Cuma Nah ini kalau udah terisi. ntar gue kencing ya. Kembali ke apa ya? Itu tujuan Bang. Bensin dulu ya. Bensin dulu itu. Ya takutnya Sih. Tapi ada solusi selain bensin nggak? Padahal banyak ya, sepeda bisa, sepeda listrik sekarang bisa. tapi sepeda listrik pun mahal pak. Asli kalau itu ya. Kan listrik listrik yang kita beli sepeda listrik. 6 jutaan juga pak. kuda masih ada kuda sekarang, ada kuda. Sepeda sih, tapi tau lah Pak, Indonesia Babi ya kayaknya juga. malu naik sepeda. Semalam itu ada juga anak-anak yang ke sekolah naik babi. Ada. Bukan sekolahku. Ada kan banyak video viral itu kan. Anak-anak ke sekolah naik babi. Itulah yang waktu banjir mobil samar untuk kendaraan Iya. orang itu. Astagfirullah. Tidak bermaksud. Itu aja harapannya. Ya, tapi harapan kalau aku mikir kalau misalnya terus berlanjut kayak gini, jadi Indonesia itu menormalisasikan jalan kaki itu cuma Lebih sehat sih masyarakatnya. Itu wajar aja sih, nggak apa-apa. Cuma orang nggak butuh lagi minyak. jadi ini gimana butuh, cuman nggak terlalu butuh. Nggak terlalu butuh. mengedukasi jalan kaki tadi kan? Gimana ngajar dari kamu lalang ke Bamban dan Oh kalau itu udah beda Pak. Telat lah pasti. Datang aku pulang. Orang itu pulang. MBG udah kasih. Dari Kampung Lalang aku startnya jam 7 sampai jam 12. Enggak lah. lama kan nyampe ya Beli nasi lagi aku beli nasi pagi. Itu makan apa? Udah, beli nasi. Rokok sebungkus. Rokok sebungkus itu jalan rokok udah sampai jam 12 udah. Pulang lah. Pulang lagi sampai jam 4. Mengalami tutup. Terus itu aja ya kesimpulannya. Ya mudah-mudahan kondisi kita semakin membaik. Berpikir dewasa lah. Betul. Dan mudah-mudahan bencana alamnya nggak akan terulang lagi. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah supaya ini tidak terulang lagi. Karena memang ini agenda tahunan gitu. Setiap tahun pasti ada datang banjir daerah manapun itu. Memang udah Indonesia lah, Indonesia lah. Kultur kita memang seperti itu gitu. Cuma ya amsyong kita ya tahun ini aja mungkin amsyong. Tapi Untuk walaupun kedepannya, bencana longsor gitu, nggak ada juga kayu-kayu itu secara otomatis. Ini panjang lagi nih bang. Kalau ini panjang lagi nih bang. Ikat aja. Nanti kita bahas lagi itu. Kayu itu gara-gara kalian kayu aneh kalian. Kalau ini panjang lagi pasti kalau kita bahas itu. Jahat kali. Udah.
Dipikir Kesal aku sih kalau kayu itu sumpah. Cuma kita kan di episode selanjutnya aja kawan-kawan ya, bahas kayu ya. Kita bahas kayu. Bahas kayu, Oja akan sebut siapa saja yang pegang kayu itu di Indonesia. Asli. Mulai dari Bahli, Raja Juli, Zulkifli Hasan dan sebagainya. Bahlil. Dan Oja akan kasih tahu silsilah mereka, bagaimana mereka dari kecil sampai mereka jadi Tapi ini menteri. tadi Gibran di Medan. Ya. Iya, Iya. Baik, jadi buka. Iya. jumpai Bobby. Hah? Jumpai Bobby. Mau bagi-bagi sembako ya harapan jangan dicampak udah itu aja. Dicampak, Pak, jahat kali. Tapi yang di Tamiang kemarin gitu kan, dari helikopter kan? Tamiang atau di Sibolga itu? Sibolga. Sibolga itu. Aku tengok ibu itu masih ngumpul-ngumpulin kali itu. Itu dicuci pun nggak akan bersih berasnya. Di ayak lah, Udah ya. Lama kali anaknya udah lapar, ngungsi lagi, aduh. kalau dicampak tadi pop mie itu tadi nggak masalah. Indomie itu Di beras sekolah. anjing, beras. Mikir aja lah. Kan banyak solusinya turun dari ini kan, turun dari pakai tali. Kan ada tali biasanya. Atau enggak kau aja lah turun, kau loncat turun. Sambut, kau sambut. Di situ. Campak gitu ya. Campak, kena mukamu hancur. Kamu sumpah beras campak. Ya Allah. Mungkin itu ya, sekian aja ya. Ada mau dipromo nggak? Oh, acara gitu. Jangan lupa follow akun siapa? Jangan lupa follow akun Instagram saya di Iya. Heru Arifin. Heri Irawan. Iya. Ini Oja Rozak Nasution. Rojak NST. Jangan lupa di follow teman-teman. Dan jangan lupa juga kalian beli tiket acara apa namanya? Acara special show Special tebing show. tinggi. Stand up. Judulnya New Chapter, stand up komedian. Banyak di situ yang ngisi, ada Uji Saragi, Andre Skuter, Haris Foto, dan banyak komika-komika lucu lainnya teman-teman. Robi Abdi. Aku ada juga di situ ngisi. lokasi di mana? Lokasi. Lokasinya di Corner Cafe Corner ya, di Cafe Corner Tebing Tinggi. Jalan Jadi Tamrin. buat kalian yang ada di sekitar Tebing Tinggi mau ikut meramaikan, mau ikut nonton, kalian cuma harus mengeluarkan 35.000 aja. Daripada kalian beli Pertalite. Daripada kalian beli NMAX nggak dapat itu 35.000. NMAX nggak dapat, logika aja. NMAX nggak dapat. 30.000 dapat. Nyicil berapa tahun? Cicil berapa tahun itu? Mending beli tiket itu teman-teman. Kalau Asli. kalian punya 35.000. Betul. Benefit yang kalian dapatkan apa sih? Benefit yang kalian dapatkan, kalian akan mendengarkan keluh Cerita-cerita kesah kami, seru. cerita-cerita kami tentang kondisi yang terjadi di Indonesia ini. Yang mungkin juga relate dengan kalian gitu. Jadi kalian dapat insight baru, dapat pengalaman baru, dan juga dapat hiburan. Itu sih yang paling kami tekankan. Kadang-kadang memang nggak ada berbobot. Karena tujuannya emang untuk ketawa di sana Asli. ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa follow juga akun Aksara Taksa dan juga Serupa Podcast, supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode yang bermanfaat seperti ini. Sangat bermanfaat. Asli. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.